Yang di subscribe, yuk yuk yuk, subscribe yuk, yuk. Oh hi everyone, welcome to my channel again. Hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kamu bisa lihat channel aku lagi. Hari ini kamu masih bisa menikmati sajian-sajian yang aku suguhkan. Alright guys, now I want you to know about our topic today. Our topic today is about tema I ya. Kita akan masuk ke subtema pertama di pembelajaran pertama di tema I ini. But before we continue, we will pray. Let's pray. Lord Jesus, thank you for this beautiful day. Now we want to continue our lesson in thematic. Please bless us. Please open our heart and our mind so that we can understand what do you want in our material today. Please bless us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Alright guys, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Itu dia tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, apa sih kekayaan sumber energi di Indonesia? Kita akan bahas itu hari ini. Dan kita juga membahas tentang apa sih sumber energi. Oke, nah sumber energi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Ingat ya, sumber energi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Nah, sumber energi itu terbagi atas dua. Yang pertama, sumber energi terbarukan, dan yang kedua, sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, apa sih itu artinya sumber energi terbarukan dan sumber energi yang tidak terbarukan? Apa ya maksudnya? Oke. Sumber energi terbarukan itu artinya setiap sumber energi itu dapat cepat dipulihkan kembali oleh alam, tidak membutuhkan banyak waktu, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, sumber energi yang tidak terbarukan itu artinya bahwa sumber energi itu butuh sangat lama sekali waktu, bahkan sampai berjuta-juta tahun untuk ada lagi, gitu. Oke, sampai di sini ngerti ya? Oke, nah kita lanjutkan. Kita belajar tentang sumber energi. Yang tadi aku udah bilang, teacher sudah bilang bahwa sumber energi itu ada dua. Yang pertama, energi terbarukan. Yang kedua, sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, apa-apa saja sih item-item mereka gitu ya. Yang pertama, sumber energi terbarukan itu ada energi panas bumi. Yang kedua, energi matahari. Yang ketiga, energi angin. Yang keempat, energi biomasa. Yang kelima, energi air. Nah, sumber energi yang terbarukan itu ada energi panas bumi, energi matahari, angin, biomasa, dan air. Sementara sumber energi tidak terbarukan itu apa-apa saja ya. Nah, yang pertama, kita mau tahu itu energi minyak bumi. Yang kedua, energi batu bara. Dan yang ketiga, energi gas alam. Sekali lagi, teacher mau ingatkan kamu bahwa sumber energi itu ada dua. Sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan ada panas bumi, matahari, angin, biomasa, dan air. Sedangkan energi tidak terbarukan itu ada minyak bumi, batu bara, gas alam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan itu, yang pertama kita mau bahas tentang energi panas bumi. Yang kedua, energi matahari. Yang ketiga tadi apa? Energi angin, energi biomasa, dan energi air. Kita akan bahas satu persatu. Energi panas bumi itu didapetin atau sumbernya itu dari buatan panas sumber air panas. Nah, dia manfaatnya itu dapat memutar turbin. Oke, turbin adalah salah satu yang dibutuhkan untuk membuat perubahan sebuah energi. Turbin itu adalah mesin rotari yang berfungsi untuk mengubah energi dari aliran fluida menjadi gerak yang bermanfaat. Oke, jadi ingat ya, turbin itu adalah satu mesin yang dibutuhkan untuk dapat mengubah energi. Nah, itu tadi dari energi panas bumi. Kita lanjut ke energi matahari. Energi matahari itu sumbernya dari mana sih? Cahaya matahari. Ya, cahaya matahari. Nah, fungsinya energi cahaya matahari itu dapat dijadikan menjadi listrik. Oke. Nah, yang selanjutnya energi angin. Nah, energi angin ini terjadi karena ada perbedaan suhu antara udara dingin dan panas. Makanya terjadi angin. Nah, fungsi energi angin ini itu dapat
menggerakkan turbin. Jadi gerak angin yang tadi itu dapat menggerakkan turbin. Turbin itu masih ingat ya, turbin itu adalah salah satu mesin yang dapat merubah energi menjadi energi yang baru, gitu ya. Oke, energi biomasa. Nah, ini berasal dari bahan organik dan fungsinya itu menjadi bahan bakar nabati. Nah, yang terakhir itu ada energi air. Nah, energi air ini dibuat dari atau tercipta dari ombak air laut. Fungsinya, ombak air laut itu dapat menggerakkan turbin juga. Nah, dari sini semuanya bahwa sumber energi terbarukan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, kamu jangan lupa dan jangan sampai di miss bagiannya ini karena ini sangat penting karena ini bisa membantu kamu untuk mengerjakan pekerjaan tugas kamu yang ada di buku tematik di tema I, di pembelajaran 1 tepatnya. Yang selanjutnya, kita dari sumber energi yang terbarukan, sekarang kita lanjut ke sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, apa-apa saja sih tadi yang sumber energi yang tidak terbarukan? Minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kita akan bahas satu persatu. Nah, energi minyak bumi itu berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terpendam jutaan tahun. Nah, dia berfungsi untuk menjadi bahan bakar. Nah, energi batu bara ini juga berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terpendam jutaan tahun juga. Nah, dia menjadi bahan bakar fungsinya ya. Energi gas alam juga seperti itu. Energi ini berasal dari gas di antara fosil yang terperangkap jutaan tahun. Oke, nah fungsinya itu menjadi bahan bakar. Jadi, kebanyakan dari energi yang tidak terbarukan ini digunakan untuk menjadi bahan bakar. Oke, kamu sudah tahu tentang perbedaan antara energi terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Nah, lanjut. Kita akan belajar tentang pembangkit listrik. Nah, kamu tahu setiap rumah, setiap keluarga, bahkan setiap orang memerlukan listrik untuk bisa tetap menjalankan segala aktivitasnya. Nah, pembangkit listrik itu banyak sekali. Yang pertama ada PLTN. PLTN ini adalah tenaga uap ya, pembangkit listrik tenaga nuklir maksudnya. Dia berasal dari uap bertegangan tinggi. Dia berasal atau adanya biasanya itu di Gorontalo, di Serpong, di Muria, dan lain-lain. Banyak sekali tempatnya. Yang kedua, PLTBBM. Ya, BBM artinya minyak bumi, pembangkit listrik tenaga bahan bakar minyak gitu ya. Itu adanya di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, Cilacap, Riau, dan banyak lagi kota-kota yang lain. Yang selanjutnya itu ada PLTPB ya. Itu PB-nya panas bumi. Oke. Nah, itu adanya biasanya ditemukan itu di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di Lampung, dan Sumatera Selatan. Dan yang selanjutnya PLTA. Nah, pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu dia membutuhkan aliran air dan biasanya itu adanya di Sumut, Aceh, di Sumbar, di Bengkulu, dan banyak lagi kota-kota yang lain. Gitu ya. Yang selanjutnya PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap. Nah, itu yang dibutuhkan untuk PLTU ini adalah uap panas. Nah, itu adanya di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, dan lain-lain. Yang selanjutnya PLTS. Ya, cahaya matahari. Artinya bahwa untuk PLTS ini kita membutuhkan cahaya matahari untuk dia bisa menjadi listrik, gitu ya. Adanya di Bali, di NTT, dan di NTB. Nah, itu dia tadi pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, kita mau belajar tentang lingkungan. Lingkungan itu sebagai tempat tinggal. Ya. Karena di tempat tinggal kita itu, karena di situ di lingkungan itu ada sarana prasarana. Nah, sarana dan prasarananya apa sih? Perpaduan antara lingkungan alam dan buatan. Oke. Nah, yang selanjutnya
Kita juga membutuhkan lingkungan itu sebagai tempat untuk mencari makan. Tanpa ada lingkungan, kita nggak bisa mencari makan, gitu ya. Karena di lingkungan itu menyediakan sumber daya alam yang sangat-sangat kita butuhkan. Oke? Yang selanjutnya, lingkungan itu juga bertujuan untuk sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Karena kamu tahu, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi, di lingkungan itu juga akan terjadi interaksi sosial seperti kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang banyak sekali pembelajaran yang sangat penting, yaitu yang pertama tentang sumber energi yang ada di Indonesia, yang kedua itu tadi tentang pembangkit listrik, dan yang ketiga tentang lingkungan. Semoga kamu dapat diisi oleh ilmu-ilmu yang baru dari video ini. Terima kasih.